wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Anggraini bertugas sebagai presentator dan rekan saya Indah Permatasari bertugas sebagai pembuat PP. Falsafah. Gagasan, pandangan hidup atau pandangan dunia World 5 tentang ekonomi sebagai media kognitif dan menjelaskan posisi ontologis, metodologis atau kerangka nilai. Falsafah Islam didasarkan pada 3 konsep, yaitu Tuhan, manusia dengan Tuhan, 2 kosmis, manusia dengan lingkungan, 3 kosmos, alam, manusia dengan alam. Sistem ekonomi ada 2, yaitu sistem ekonomi dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi keseluruhan, tata cara yang mengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi Islam yang artinya kegiatan mengatur urusan harta kekayaan yang menyangkut kepemilikan, distribusi, cara kepemilikan, metode pengembangan kekayaan. Sistem ekonomi ada 5, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi liberal atau kapitalis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi tradisional. Belum adanya pembagian kerja yang jelas, bergantung pada sektor pertanian atau agraria. Ketiga, ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Dan keempat, teknologi produksi masih sederhana. Keenam, menimbulkan rasa kekeluargaan gotong royong setiap individu. Dan pola pikir masyarakat umumnya masih statis. Hasil produksi terbatas, hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Sistem ekonomi sosialis atau komunis. Suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi, harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Hak milik seseorang atau swasta tidak diakui sehingga kebebasan individu tidak ada. Tidak adanya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Nah, kebebasan pihak swasta untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan bebas memiliki barang modal atau barang kapital, dan tidak tindakan ekonomi dilandasi semangat mencari keuntungan pribadi, dan adanya praktek yang tidak sehat, penindasan terhadap yang lemah. Sistem ekonomi campuran, yaitu pemerataan keadilan dan pengembangan potensi daya kreasi, dan penentuan harga dibatasi. Peran negara berdampingan dengan swasta dalam produksi, adanya pengawasan terhadap kegiatan swasta, dan negara membantu dan mendorong kegiatan swasta. Sistem ekonomi Islam. Tauhid merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khilafah. Yang ketiga, merupakan bagian integraf dengan tujuan syarat atau maqasid al-syariah untuk merefleksi tujuan syariah seperti pemenuhan kebutuhan atau net fulfillment, menghargai sumber pendapatan atau respectable source of earning,
disebut pendapatan dan kesejahteraan merata, atau equitable distribution of income and wealth, stabilitas dan pertumbuhan atau growth and stability. Yang keempat, kesatuan atau unity, keseimbangan, equilibrium, dan kebebasan, free will, dan tanggung jawab, responsibility. Merancang bangun sistem ekonomi syariah. Kepemilikan dalam Islam, hak milik individu atau milkiyah fardiyah, private ownership, dan yang kedua hak milik umum atau milkiyah ammah atau public ownership. Yang ketiga hak milik negara atau milkiyah daulah atau state ownership. Masalah sebagai insentif ekonomi. Harta harus mendatangkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Musyawarah sebagai prinsip pengembangan keputusan. Individu, masyarakat, pemerintah mempunyai peran masing dalam mengambil keputusan. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi seperti rumah tangga dan penyedia tenaga kerja, usahawan, perusahaan primer atau kekayaan alam, sekunder atau hasil produksi, tersier atau lembaga jasa, pemerintah, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.